Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Penduduk di sana mengetahui tentang adanya sepasang ular raksasa yang amat besar. Konon, dalam keadaan perut kosong sama besarnya dengan batang kelapa, binatang-binatang ini sudah tidak mau makan ayam, hanya mau hewan besar. Paling kecil pun kambing. Kerbau dewasa pun dapat ditelan oleh ular-ular ini setelah lebih dulu tulang-tulangnya diremukkan dengan lilitan yang tak terlepaskan oleh kekuatan apapun. "Kau murid yang baik, Ki Ampuh," kata wanita sakti itu setelah muridnya menyerahkan dua orang pemuda umur sekitar 20-an. Oleh ketinggian ilmu Mbah Penasaran, maka hutan yang ditempuh serasakan melalui desa dan kota kecil. Tempat tinggal wanita itu dilihat oleh mereka bagaikan gedung yang amat besar dan indah. Semua khayalan ini oleh kesaktian Mbah Penasaran. "Kalian bekerja untuk nona ini," kata Ki Ampuh sesuai dengan pesan gurunya manakala ia membawa kedua orang laki-laki muda itu, Misman dan Mursid, merasa senang bekerja pada seorang wanita yang begitu cantik dan kaya. Apalagi tinggal boleh di dalam, makan dan minum dijamin. Tidak mudah mencari pekerjaan seenak itu sekarang. "Terima kasih Bapak," kata mereka kepada Ki Ampuh ketika ia berangkat kembali ke Jakarta. Mereka akan segera mengetahui apa yang harus mereka kerjakan tanpa bisa menolak, dan mereka akan mati di sana menurut cara yang banyak macamnya itu. Itulah dunia mereka sampai maut merenggut nyawa. Sampailah saatnya Indah Hayati akan melahirkan. Sudah terasa benar olehnya. Orang tuanya memesan bidan yang terkenal baik dan cukup pengalaman. Setelah Bu Ane memeriksa perut Indah, dia mengatakan bahwa duduk bayi wajar dan dia akan melahirkan dengan mendatangkan malu. Maka orang tua Indah telah berpesan kepada bidan supaya tidak bicara dengan siapapun mengenai kelahiran itu. Sebagai alasan dia kemukakan bahwa semua itu adalah pesan seorang tua di dalam mimpinya. "Kalau kakak ceritakan, maka kakak akan mendapat bencana," ancaman halus orang tua Indah. "Nanti kalau sudah berusia 6 bulan, barulah boleh diketahui orang," tambahnya lagi. Bidan itu yang juga telah mendengar tentang kelainan suami Indah disertai kesaktiannya berjanji untuk menutup mulut sesuatu dengan tuntutan masa kini, maka orang tua Indah juga memberi dia uang semir. Begitulah, sesuai dengan ramalan bidan, Indah melahirkan tanpa mengalami hal-hal yang luar biasa, dan yang lahir adalah seorang bayi perempuan yang amat mungil dan cantik. Biasanya anak yang baru keluar dari rahim ibunya belum menampakkan tanda-tanda yang jelas apakah ia akan cantik atau sedang-sedang saja. Tetapi bayi ini lain. Dia kelihatan begitu cantik dan bersih. Betapa lega dan bahagia perasaan orang tua Indah, dan betapa besarnya syukur ibu muda itu. Dia menitikkan air mata kegirangan. "Kalau saja Erwin ada di sini," kata Indah, "betapa akan senang dia melihat anaknya ini. Pada saatnya nanti dia tentu akan kembali," kata orang tua Indah. Tetapi 3 jam setelah bayi itu lahir, terdengarlah suara burung gagak bersahut-sahutan. Suatu kejadian yang luar biasa karena belum pernah ada gagak di kawasan situ. Bunyi gagak bukan bunyi yang memberi tanda baik. Lalu dipanggillah beberapa orang dukun untuk menolak bala. Masing-masing memenuhi kewajiban menurut cara masing-masing. Tetapi gagak-gagak itu terus berkauk-kauk. Jumlahnya tak kurang dari 7 ekor, sehingga menarik perhatian penduduk di situ dan menimbulkan tanda tanya.
Ada apakah gerangan? Maka terjadi keanehan itu. Mendengar suara gagak, bayi mungil itu menangis. Mulanya biasa, kemudian menjerit-jerit bagaikan anak yang sudah berumur lebih setahun. Pertanda apakah itu, Ayah? Tanya Indah. Ah, biasa, burung-burung juga kegirangan menyertai kegirangan kita, kata orang itu menghibur dan menenteramkan anaknya. Dalam hati, dia sendiri ketakutan. Bunyi gagak pertanda buruk. Itulah yang didengarnya dari orang-orang tua. Apakah Erwin akan kembali barangkali? Tanya Indah. Mungkin juga, dia orang sakti, macam-macam bisa terjadi. Tenangkan sajalah hatimu. Tiba-tiba, dengan amat mengejutkan seisi rumah, Indah menangis tanpa sebab. Kemudian meraung-raung bagaikan seorang anak meratapi ayah tersayangnya yang menutup usia. Tolong Ayah, tolong, itu dia, itu dia. Dia siapa? Kau berhayal nak, bujuk ayahnya yang tambah ketakutan. Bagaimana takkan takut, mereka semua tidak melihat suatu apapun. Dia membawa pisau Ayah, aku takut, jangan, jangan. Orang tua Indah menduga bahwa masih saja ada orang jahil yang hendak mengganggu kehidupan anaknya. Walaupun Erwin sudah menjelang setahun, tak ketahuan di mana adanya kalau dia masih ada. Perbuatan ini tentu bukan lagi dari Adam, karena ia sudah hampir setahun pula tidak lagi bisa berkata-kata. Dugaan ini tidak keliru, karena memang sebenarnya lah Ki Ampuh sedang mengerjai Indah Hayati. Sejak kembali dari berguru kepada Mbah Penasaran, inilah untuk pertama kali ini mempraktekkan ilmunya. Dia tidak perlu keluar dari rumahnya untuk mendatangi Indah. Tetapi bagi Indah sendiri, dia sudah ada di rumah itu. Ibu muda itu melihat dia di hadapannya, memegang pisau bagaikan hendak menyembelih bayinya. Padahal sebenarnya Ki Ampuh di kamar prakteknya hanya memegang pisau dan mengacung-acungnya pada sebuah anak-anakan kecil. Jangan, jangan, teriak Indah lagi. Sudah ada beberapa anggota keluarga yang datang. Tak seorang pun di antara mereka melihat setan. Ayah, dia mau memotong anakku. Pukul dia, Ayah. Dia menjerit-jerit tak dapat diredakan oleh orang tua dan keluarganya. Tiba-tiba, semua hadirin terkejut mendengar satu suara yang mereka pernah kenal, tetapi sudah begitu lama tak pernah mendengarnya lagi. Suara Erwin yang kali ini bagaikan menggelegar. Hei, kau tidak juga puas? Nyawamu yang tidak kurenggut atas permohonanmu, kiranya kau pergunakan untuk membinasakan keluargaku. Ya, betul katamu, kau telah kutipu. Dulu aku pernah minta nyawa, tetapi kini tidak lagi. Walaupun kau tidak membunuhku dulu, tidak berarti bahwa aku merasa berhutang nyawa padamu. Orang bodoh selalu harus menebus kebodohannya. Kini aku akan mencabut nyawa anakmu dulu, kemudian baru nyawamu. Istrimu tidak akan kubunuh, tetapi akan kubuat gila selama hidupnya. Sebenarnya kau lebih jahat dari iblis Ki Ampuh, kata suara Erwin.